Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Baik, bahagia sekali pagi hari ini pemirsa Jawa Pos TV yang dirahmati Allah, dan juga untuk bunda-bunda muslimah, bunda-bunda solihah yang ada di Masjid Al-Wahyu, Rungkut Menanggal Harapan, Surabaya. Kali ini saya Isa Ansori bersama Yai Farmadi hadir di program Kajian Kini Jawa Pos TV yang hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, setiap hari Ahad ya, setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, untuk Anda yang pagi ini bersama kami akan membahas tentang 6 hal perusak hati. Di samping kami sudah ada Romo Kiai Haji Farmadi Hasim. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini kelihatan tambah ganteng. Masya Allah. Setiap akad mesti bilang begitu. Alhamdulillah. Jadi kita syukuri saja Yai. Oh gitu ya. Yeah. Baik, Yai, kajian kita hari ini menarik temanya ya, tentang beberapa hal atau ada 6 hal yang harus kita waspadai, dan 6 hal ini betul-betul bisa merusak hati kita. Monggo Yai. Baik, terima kasih Ustadz Isa Ansori dan bunda-bunda solihah Majelis Taklim Yasinan Masjid Al-Wahyu. Ya. Yang pagi ini kelihatan makin cantik. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya mungkin udah lunas semua. Sebuah referensi Nasaihul Ibad, asli ulama Indonesia penulis ini, ya. Dan beliau wafat di Mekah dan dimakamkan di Mekah. Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani pada halaman 102 dan 103. Dalam sebuah referensi ini pada makalah ke-13, ke-12 dari Hasan Al-Basri, beliau menyampaikan inna fasadal qalbi an sittati asya. Sesungguhnya perusak hati itu ada 6 hal. Sedikit kan, nggak sampai 7. Kan pas 6 segmen. 6 segmen ya. Sedikit. Ada 6. Pertama, yudhnibuna biraja'it taubati. Sengaja berbuat dosa, melanggar aturan Allah dengan catatan nanti saya mau bertaubat kata. Harapannya begitu ya, ya. Jadi sengaja saya berbuat dosa, melanggar aturan Allah. Engkau maring ini, habis ini saya bertaubat. Mereka tidak paham bahwasanya, mungkin lupa bahwasanya urusan wafat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah kan ya. Maka misalnya di saat melanggar aturan Allah, melanggar SOP yang sudah ditentukan, harapannya engkau nanti setelah saya melanggar aturan Allah, saya akan bertaubat. Maka di saat melanggar aturan Allah, berbuat dosa misalnya, Allah cabut nyawanya, karena ajal tak satu pun yang tahu. Idza ja'ah ajaluhum. Manakala, kata Allah dalam Al-Quran, idza ja'ah, manakala sudah datang ajaluhum, ajal mereka. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdibun. Ajal itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dibundurkan, tidak ada yang tahu. Maka dalam hati kecil saya tak berbuat dosa dulu, nanti saya akan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang semacam ini yang merusak hati kita. Padahal Allah yang maha semuanya. Jadi kapan kita wafat, lalu di mana, itu kan sudah ada tulisannya. Sehingga kita kok gak apa-apa saya tak berbuat dosa dulu lah, nanti saya akan bertaubat. Ini kata
Rasulullah. Kata ulama besar Hasan Al-Basri itu, inilah yang merusak hati kita. Di saat kita berbuat dosa, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ada tata cara untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita melanggar aturan Allah, maka pertama adalah an-nadam bil qalbi, menyesali hati, menyesali dengan sepenuh hati. Ya Allah, menyesal saya tidak terlanjur melaksanakan ini ya Allah. Padahal ini juga yang dilarang oleh Engkau ya Allah. Wong Nabi Adam saja juga diusir dari sorga kan bun ya. Instruksinya kan begini. Dam kata Allah, uskun anta wa zaujukal jannah. Silakan engkau wahai Adam bersama istrimu bertempat tinggal di sorga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Apa yang ada di sorga wahai Adam, silahkan kau makan, silahkan kau minum bersama istrimu. Tapi ingat kata Allah, wala taqraba hadhis syajarah. Jangan sekali-kali wahai Adam engkau mendekat hadhis syajarah, pohon ini. Mendekat saja jangan. Mendekat jangan. Ya. Hadhis syajarah itu Profesor Dr. Ali As-Sobuni beliau menulis dalam sebuah referensi tafsirnya Sahfatut Tafasir, hadhis syajarah itu ada dua penafsiran. Pertama syajaratul khuldi, yang kedua syajaratul karomah. Akibat bujukan rayuan yang dilancarkan oleh setan, fa'azallahumas syaiton, kepada ibunda Hawa dan Nabiullah Adam, maka tergelincir akhirnya, bukan hanya mendekat melainkan mengambilnya. Karena melanggar aturan Allah, maka fa'akhrajahuma mimma kana fi. Allah keluarkan karena melanggar kan? Melanggar, fa'akhrajahuma mimma kana fi. Allah keluarkan dari surga Allah. Nah, saat dikeluarkan dari surga Allah ini bunda-bunda salihah, Nabiullah Adam dan Hawa itu menangis dan dipisah oleh Allah selama 350 tahun. 350 tahun. Dikeluarkan dari surga, pisah antara Adam dan Hawa, menangis selama 350 tahun. Yang tangisannya itu diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, dolamna anfusana, kami dolim pada diri kami ya Allah. Kau perintahkan pada kami untuk tidak mendekat, tapi kami mengambilnya. Maka jikalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang merugi di hadapan engkau ya Allah Qadirul Jalil. Kita jeda dulu sebentar Yai. Dan pemirsa, kita masih ada di awal ya dari program Kajian Kini Jawa Pos TV. Dan sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut kita akan lanjutkan kembali. Ada 6 hal sebagai tanda perusak hati. Jangan kemana-mana pemirsa. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa.
Pemirsa, kita masih ada di program kajian Kini Jawab Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya Isa Ansari bersama Kiai Haji Farmadi Hashim, narasumber kami dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Dan kita ada di Masjid Al-Wahyu, kawasan Rungkut, Menanggal Harapan, Surabaya, bersama ibu-ibu jamaah pengajian Yasinan di Masjid Al-Wahyu. Jadi sekali lagi, kita masih ada di program Kajian Kini. Inspirasi. Baik, kita lanjut kembali. Ada 6 hal perusak hati. Ya Farmadi, monggo dilanjut. Baik, terima kasih. Setelah 350 tahun pisah, doa yang dikumandangkan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka tepatnya pada tanggal 10 Muharram selama 350 tahun dalam sebuah referensi Tambihul Ghafilin yang ditulis oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkand, pada tanggal 10 Muharram dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala Adam dan Hawa di Jabal Rahmah dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diterimanya taubat Nabiullah Adam itu tepatnya di Makkah di Jabal Rahmah. Tapi kalau kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak harus ke Mekah bertaubat, cukup istighfar dan mohon maaf di sini. Benar. Jadi, maka karena di saat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah, orang Indonesia ngomong, kalau ada tetangga mau umroh, kalau ada tetangga mau haji, titip fotonya anak Pok Menowo. Ini jodohnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dipertemukannya Adam dan Hawa, bukan doa. Sehingga di Jabal Rahmah itu kan banyak foto kan ya. Ya itu termasuk apa ada ya di ya bun. Jadi orang Indonesia karena ini dipertemukannya Nabiullah Adam dan Hawa di saat pisah selama 350 tahun, maka tetangga titip foto anakku ya. Barangkali nanti ketemu jodoh, bukan titip doa. Nah, doa itu di berbagai macam pertemuan kemarin itu pernah saya sampaikan, ya ayo perbanyak sholat duha gitu aja bun ya. Maka itu Nabi Adam saja karena melanggar aturan Allah, karena akibat bujukan rayuan setan tadi itu masih mendapat teguran oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Apalagi kita, saya tak berbuat dosa dulu, nanti tak istighfar. Yang tuan kok disik. Memang pada dasarnya, kullu bani adamah, tiap-tiap bani Adam, kata Rasulullah Muhammad SAW, Adam punya dosa, punya keliru. Wa khairu khatta'in, sebaik-baik orang yang punya salah itu adalah at-tawwabun. Kullu bani Adam khata' wa kullu khatta'in at-tawwabun. Mereka mau bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat jangan hanya kayak kapok-kapok Lombok. Tobat saiki, tobat. Besok sama kayak kapok-kapok Lombok. Tahu kapok-kapok Lombok? Makan Lombok pedes bakso. Nemen wis kapok-kapok. Besok balik lagi. Tomat. Apa itu tomat, Bu? Tobat kumat. Itu pun ya. Jadi maka jangan sekali-kali agar hati ini kita tidak rusak. Ayo di saat jangan coba-coba apa-apa tak maksiat dulu nanti tak istighfar. Kalau Allah cabut saat begitu, gimana? Ada sebuah cerita. Allah penerima taubat itu mungkin di berbagai macam kegiatan pernah saya sampaikan, Bunda.
Di masjid ini akan saya sampaikan sebuah referensi kecil, agak tebal segini. Ini saya bawa Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu ada seorang laki pembunuh. Ya. 99 orang. Pembunuh 99 orang. Satu saat merasa dirinya berdosa, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya, datang ke salah seseorang untuk ke seorang bertanya, "Tuan, saya pembunuh dan sudah membunuh 99 orang. Apakah saya bertaubat kepada Allah, diterima taubat saya oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban si Tuan? Enggak mungkin, karena terlalu banyak yang engkau bunuh. Akhirnya apa? Karena mendengar tidak mungkin tadi itu, si ulama tadi ini akhirnya dibunuh sekalian. Akhirnya pas 100 kan ya. Pas 100. Jadi menjadi pembunuh 100 orang. 100 orang. Jadi akhirnya bertanya lagi kepada seseorang ulama, "Wahai Tuhan, saya sudah 100 orang yang saya bunuh. Lalu sekarang saya menyesali perbuatan-perbuatan dosa saya. Apakah di saat saya bertaubat kepada Allah, Allah terima taubat saya?" Pasti diterima, kata Allah. Kata si ulama, pasti diterima. Terus caranya apa? Maka silakan engkau berangkat ke salah satu tempat ini, karena di salah satu tempat itu adalah tempatnya orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semua. Maka silahkan engkau berangkat ke tempat itu, lalu nanti an-nadam bil qalbi, menyesali dengan perbuatan-perbuatan dosamu itu, sesali dan istighfar yang banyak. Lalu silahkan engkau berangkat ke tempat itu, jangan engkau kembali ke tempatmu, karena tempatmu itu adalah tempatnya orang yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari kediamannya itu, berangkat menuju tempat yang diinstruksikan oleh sang ulama. Ternyata di tengah jalan Allah ambil wafat di situ. Wafat. Yeah. Belum nyampe ke tempat yang disuruh oleh sang ulama untuk bertaubat, menyesali perbuatan dosanya. Akhirnya malaikat bertengkar, dua malaikat. Malaikat yang harus menuju ke neraka, malaikat harus ke surga. Bertengkar. Kata si malaikat yang harus ke neraka, enggak mungkin, harus masuk ke neraka. Bayangkan 100 orang yang dibunuh. Apa harus masuk surga? Enggak mungkin, harus masuk neraka. Kata si malaikat yang satu untuk masuk surga, tetap masuk surga. Kenapa? Karena sudah menyesali perbuatan dosanya, mau mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk sang ulama di salah satu tempat. Enggak bisa. Terlalu banyak yang dibunuh, 100 gitu. Akhirnya Allah utus malaikat. Wes gini aja. Coba dihitung. Diukur dari rumah menuju wafat. Dari wafat menuju ke tempat ibadah, tempat bertaubat tadi itu. Kalau lebih dekat ke sana, ke tempat bertaubat, surga tempatnya. Kalau masih lebih dekat di rumah, neraka tempatnya. Diukur, Bu. Setelah diukur, selisihnya sedikit. Ke surga. Ke surga ya. Karena lebih dekat ke sana. Makanya, di saat kita berlumuran dengan dosa, ayolah kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua itu adalah al-istighfar bil lisan, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Tadi menyesali dengan perbuatannya, lalu yang kedua istighfar, yang ketiga al-iqla bil badan, yaitu seluruh jiwa raga ini sudah lepas dari perbuatan yang sudah dikerjakan tadi itu. Jadi lalu berikutnya al-itmar alla ayyauda ila ayyauda abada.
ila ma nahallah. Jadi mengikrarkan dirinya tidak akan kembali lagi terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan tadi ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, Anda masih mengikuti program kajian kini di Jawa Pos TV, dan kami akan lanjut kembali saat lagi setelah Anda simak dulu beberapa materi pesan berikut ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Kombinasi propolis dan probiotik serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Pemirsa, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di program kajian kini di Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad ya, dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya Isa Ansori bersama narasumber kami, Yai Farmadi Hashim, ada di Masjid Al-Wahyu di kawasan Rungkut Menanggal Harapan bersama ibu-ibu Jamiah Yasinan dari Masjid Al-Wahyu kawasan Rungkut Menanggal Harapan Surabaya. Baik, jadi sekali lagi Yai, kita ingatkan untuk pemirsa semuanya, kalau mau ditempatin syuting, boleh menghubungi kami. Dan ada di program Kajian Kini, menginspirasi. Kita lanjut kembali tentang 6 hal perusak hati. Baik, berikutnya adalah wa ya'lamunal ilma wa la ya'maluna. Jadi tahu tentang ilmu, punya ilmu, tapi tidak diamalkan. Ini Bun yang merusak hati kita. Tahu ilmu, tahu ini tidak boleh, tahu mengajarkan Al-Quran, tahu menyampaikan berbagai macam disiplin ilmu, tapi wala ya'maluna, namun tidak mengamalkan ilmunya. Itu ibarat pohon tidak berbuah ya. Kering berarti. Kering jadi. Kata Imam Ibnu Ruslan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli 'ubbatin wasan. Orang yang alim, orang yang tahu, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya, ilmu yang kita tahu tidak diamalkan, maka orang itu, kata Ibnu Ruslan, mu'addabun min qabli 'ubbatin wasan, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu daripada orang yang menyembah batu, patung. Jadi ancamannya berat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang semacam itu, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu tidak mengamalkan ilmunya, yang ada pada dirinya nanti maka kesombongan. Saya tahu kok. Tidak paham, yang lebih tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Man ta'allama ilman, barang siapa yang belajar ilmu tapi lam ya'mal bihi, tidak mengamalkan ilmunya, lam yazidhu illa kabra. Jadi tidak akan tambah ilmunya, melainkan dia makin sombong di hadapan kita sesama manusia. Ini yang sempat diantisipasi oleh Hasan al-Basri, bahwasanya
hati kita itu dijaga, salah satunya menjaga hati kita agar supaya tidak rusak ya kalau kita punya kemampuan untuk ngajar ya ayo diajarkan. Bun, mohon maaf di luar negeri saya kan nyaris hampir tiap tahun Bun ke daerah Hong Kong, Cina dan Makau kajian di situ. Teman-teman kita Nakerwan itu Bun, mereka yang bisa belajar ngaji Al-Quran, mereka membuat halakoh, kajian. Ya, kajian. Mereka yang tidak bisa baca Al-Quran diajari oleh yang bisa. Setelah bisa nanti ngajari lagi buat halakoh, teman-teman gitu. Sehingga kemarin itu saya ke sana ada khotmil Quran, mereka yang sudah hatam Al-Quran, membaca Al-Quran. Sehingga yang sudah hatam 30, bukan hafal ya, hatam 30 itu diwisuda. Itu mengamalkan ilmunya, mereka karena mampu, bisa. Sehingga menduk halakoh. Jadi halakoh, ngaji. Lalu ditambah sedikit, karena Al-Quran sudah bisa baca dengan tartil, dengan lancar, makharijul hurufnya benar, maka ditambah lagi dengan yang namanya ilmu fikih. Fikih wudhu yang benar begini, salat yang benar begini. Itu Bun di luar sana. Apalagi kita yang enak semacam ini. Jadi mereka Bun, sementara majikan mereka itu mohon maaf non muslim, tapi mereka masih ada kesempatan dalam 1 minggu itu, mereka yang mampu mengajarkan Al-Quran, yang tahu Al-Quran, maka diajarkan kepada teman-teman halakohnya. Saya sampaikan mereka luar biasa. Luar biasa, buruh migran saja sudah masih begitu. Begitu luar biasanya ya. Karena insya Allah saya kan tiap tahun kajian di sana. Cina, Hong Kong, di Makau. Jadi yang kedua tadi itu, jadi ya'lamuna al-ilmah, tahu, lalu wala ya'maluna. Loh Pak, saya kan saya bisa baca Al-Quran, saya bisa mengajarkan Al-Quran, tapi di banyak hal kepada anak kita, lalu di RT RW kita, di balai RW kita, paling tidak kepada anak kita Bunda. Maka cetak anak kita agar supaya anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Maka di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa-doa anak itulah yang kita harapkan. Percayalah wahai Bunda, kata Rasulullah, di saat orang wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu, mereka yang wafat itu laksana orang yang tenggelam di dasar lautan. Bagaimana orang yang tenggelam di dasar lautan ingin selamat? Ranting patah dipegang. Padahal tidak, secara hitungan akal tidak akan menyelamatkan kita. Rumput dipegang. Padahal juga tidak akan mampu menyelamatkan kita. Maka yang muncul, yang keluar dari bibir mereka, ainal aba wal ummahat. Ya Allah, mana bapak dan ibu saya ya Allah. Malam ini Fatihah kok belum nyampe. Rabbil firli wali walidayya dan doa-doa semuanya. Yasin kok belum nyampe ya Allah. Ainal aba wal ummahat. Ainal abna ya Allah, mana anak-anak saya ya Allah. Kali ini malam ini doanya kok belum nyampe. Waladin salihin yad'ulah. Di saat kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita tunggu adalah doa anak yang salih. Waladin salihin yad'ulah. Anak yang solih yang mau mendoakan bapak dan ibunya setelah wafat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ainal ukhuwah ya Allah, mana saudara-saudara saya ya Allah. Ada dua penafsiran, ukhuwah saudara seakidah, ada saudara yang saudara seayah seibu. Seakidah begini nih. Biasanya diskusi di masjid ya Allah, tapi kali ini Fatihahnya belum nyampe. Karena mereka yang sudah wafat ya sudah selesai katanya. Belum nyampe ya Allah. Padahal mereka yang dibutuhkan adalah waladin salihin yad'ulah. Maka penyesalan yang muncul berikutnya adalah kenapa dulu saat saya dianugerahi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kenapa duit yang saya punya itu tidak saya sumbangkan ke masjid? Itu apa? Nanti detailnya akan dijawab. Ya. Dan pemirsa, kita jeda dulu sebentar dan Anda masih mengikuti program Kajian Kini Jawa Pos TV. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect, dan menghibur. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Saya Isa Ansari bersama Yai Haji Farmadi Hasim masih bersama Anda pemirsa, dan kita masih ada di Masjid Al-Wahyu kawasan Rungkut Menanggal Harapan Surabaya bersama ibu-ibu jamaah yasinan dari Masjid Al-Wahyu, dan kita masih ada di program Kajian Kini menginspirasi. Program Kajian Kini ini pemirsa hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan hari ini kita mengambil tema tentang 6 hal perusak hati. Nah, kembali ke Yai Farmadi. Tadi baik, kenapa? Ya Allah, saat saya dianugerahi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu saya masih hidup tidak saya sedekahkan untuk masjid, jalan, kemanfaatan secara umum. Itulah yang memang sedekatin jariyah, ya kan? Sedekah yang jadi selama itu berada di masjid yang saya sedekahkan, maka selama itu pula pahala itu mengalir. Kenapa pula ya Allah? Termasuk juga ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang panjenengan ajarkan kepada anak kita, ilmu yang panjenengan ajarkan kepada santri-santri kita, ilmu yang kita ajarkan kepada tetangga dan negeri kita, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Selama itu pula anak didik kita, anak kita, jamaah kita, keluarga kita mengamalkan ilmu itu, maka selama itu pula kita mendapat deposito, dapat jariah pahala itu. Makanya di saat kita mampu sedikit, wa ya'lamunal ilma wa la ya'maluna. Maka di saat kita punya kelebihan sedikit, ayo kita sampaikan ilmu kita, kita ajarkan ilmu kita kepada tetangga kanan kiri kita, wabil khusus anak kita sendiri. Biasanya seorang pendidik, bukan biasanya, kadang ada seorang pendidik karena sibuk dengan pendidikan anak orang lain di luar rumah, lupa terhadap pendidikan anak sendiri yang di rumah. Pernah ada kan ya? Maka ingat Bu, ada ancaman isolasi dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat anak kita mau dilemparkan ke jurang api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sang anak menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami tidak kenal salat ya Allah. Wajah kami tidak pernah tersentuh air wudu ya Allah. Saya tidak kenal Al-Qur'an ya Allah. Bukan karena saya pribadi, kata si anak, karena bapak dan ibu saya lupa terhadap pendidikan saya, repot dengan karirnya, repot dengan mengajarkan anak orang lain. Maka apa maumu, kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, kalau memang terpaksa harus saya dilemparkan ke jurang api neraka selama 1000 tahun ya Allah, maka atihim di'afaini minal azab. Lemparkan bapak dan ibu saya Allah di'afaini 2 kali lipat.
Kalau saya 1000, maka ayah dan ibu saya 2000. Padahal di satu sisi orang tuanya sudah akan mau masuk surga, sudah akan dipersilahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rahman dan Rahim Allah, karena banyak kegiatan tadi yang bermanfaat. Dipanggil oleh Allah, Bapak dan Ibu, apakah benar ini anak panjenengan? Betul ya Allah. Si anak menuntut keadilan di hadapan Allah. Semula bapak dan ibu akan dipersilahkan masuk surga Allah. Karena permintaan sang anak kepada Allah. Ayo bareng-bareng di'afaini minal abad. Adab 2 kali lipat yang diberikan oleh Allah kepada bapak dan ibunya. Yang lupa terhadap pendidikan sang anak. Tapi ada juga sebuah cerita ya. Dan ini mudah-mudahan tidak ada di kawasan Rungkut Menanggal Harapan. Amin. Jadi ketika ada ziarah ke makam itu, saking anaknya ini, saking lamanya tidak ziarah. Kalau ziarah kemana-mana ikut, selalu ikut. Tapi ke makam orang tuanya itu hampir-hampir nggak pernah lah. Mungkin 1 atau 2 tahun sekali. Satu ketika dia ke makam, dicari itu makam ayahnya. Nggak Sampai ketemu, lupa. Sampai lupa tempatnya. Dulu kira-kira di sini. Terus nanya saudaranya, iya di sini dulu itu. Terus ada yang dengar itu, makamnya bapakmu pindah. Saking gregetennya gitu loh. Orang yang ada di sampingnya itu, saking nemennya anak ini pada orang tuanya. Ya meskipun berdoa itu bisa di mana saja ya. Tapi juga ada yang meyakini doa di makam Ya itu huwa afdal. lebih afdal. Lebih Atau di afdal. hati itu lebih kena gitu. Iya, karena makanya ada istilah mudik kan ya. Nah, Di Indonesia Raya ini kan ada istilah mudik. Ya kalau memang memungkinkan kan kita mudik. Kalau tidak memungkinkan ya namanya tidak memungkinkan, ya cukup doa. Tapi jangan kayak cerita yang disampaikan oleh Ustadz Isa, ke makam bapak dan ibunya udah lupa sebelah mana. Sebelah mana? Itu kan nemen namanya tuh. Sudah Makanya begitu. ibumu, bapakmu wis pindah. Sehingga tetangga ngomong, wes pindah imigran. Sudah semacam itu, nyampe di makam, di pusara bapak dan ibu, karena pakai celana bagus, sarung bagus, duduknya medingkrang. Kenapa? Takut kotor. Takut kotor. Inilah yang harus diantisipasi Bunda. Berikutnya adalah wa idza amilu la yukhlisu. Manakala berbuat la yukhlisu, tidak karena Allah Tidak Subhanahu ikhlas, wa taala, tidak ikhlas, pamer. Pamer. Ya. Jangan bilang-bilang bahasanya. Wa idza amilu la yukhlisu. Wa idza lam yukhlisil mar'u fil ibadati lam yusaddiq fiha. Jadi saat kita berbuat tidak ikhlas, bukan karena Allah. Mungkin pernah saya sampaikan, pernah suatu saat Rasulullah sedang berada di masjid, Bunda. Saat Rasulullah sedang berada di masjid, Rasulullah menangis dan menangis. Menangis sedih Rasulullah. Hingga akhirnya sahabat Rasulullah yang bernama Sadad bin Auf datang menghampiri Rasulullah dan bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Ya Rasul, apa yang menyebabkan engkau ini menangis? Kenapa engkau sedih? Padahal engkau adalah satu-satunya hamba Allah yang dosanya diampuni. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lampau, dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Tapi kenapa engkau menangis? Kenapa engkau sedih ya Rasulullah? Begitu ditanya semacam itu oleh Sadad bin Auf, sahabat Rasulullah, Rasulullah menjawab, "Atakhawwafu ala ummati asyirk was-sahwal khafiyah." Wahai Sadad, yang saya takutkan besok di saat saya menghadap Allah, umatku syirik. Yang saya takutkan besok di saat saya sudah menghadap Allah, umatku syirik. Sadad bertanya pada Rasulullah, "Atusriku ummatuka min ba'dika ya Rasulullah?" Ya Rasul, apakah ada di antara umatmu setelah engkau wafat menghadap Allah, umatmu yang syirik? Qala na'am, Rasulullah menjawab, ada. Ama innahum, akan tetapi yang dimaksud syirik dalam konteks hadis ini ialah innahum la ya'buduna syamsan. Mereka tidak menyembah matahari.
Wala ya'buduna qamaran, mereka juga tidak menyembah rembulan. Wala ya'buduna hajaran, juga mereka tidak menyembah batu. Walakinnahum yura'una bi'a'malihim, akan tetapi mereka berbuat bukan karena Allah, melainkan pamer kepada sesama manusia. Ini kategori syirik juga ya. Iya. Baik. Ini yang dimaksud syirik dalam konteks hadis ini. Nah, malah ngomong, jangan bilang-bilang. Asik. Baik pemirsa, Anda masih mengikuti program kajian kini di Jawa Post TV. Saya Isa Ansari masih bersama Romo Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan kita jeda sesaat lagi akan kita teruskan kajian ini setelah pesan-pesan berikut ini. Terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Post TV. Ya. Selamat pagi dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sampai sekarang masih terus bersama kami di program kajian Kini Jawa Post TV yang hadir setiap hari ke ruangan setiap Ahad ya, dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya Isa Ansari masih bisa bersama Yai Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur bersama ibu-ibu solih, bunda solihah di Masjid Al-Wahyu kawasan Rukut Mananggal Surabaya. Dan jangan lupa pemirsa dan juga bunda-bunda, kita masih ada di program Kajian Kini, menginspirasi. Baik, kita lanjut kembali tentang 6 hal perusak hati. Baik, terima kasih. Berikutnya, kata Hasan Al-Basri itu, wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkuruna. Makan dan minum rizki yang Allah berikan, cuma tidak berterima kasih kepada Allah. Makan, minum dari rizki yang Allah berikan kepada kita, cuma kita nggak sempat atau lupa atau memang nggak faham. La yashkurunallaha, tidak berterima kasih kepada Allah. Masya Allah. Kita yang sudah minum, yang sudah makan, kadang lupa baca doa setelah makan atau sebelum makan. Allahumma barik lana fima. Wah, Allahumma barik lana, ya Allah anugerahkan berkah kepada kami, fima, terhadap rezeki, rozak tanah yang telah kau anugerahkan pada kami. Makan bisa, minum sudah bisa dari Allah, pada hakikatnya semua itu cuma kita berusaha. Cuma walam yashkurillah, tidak mau bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau berterima kasih. Gini aja bun, manusia sajalah. Di saat suami kita, saya sudah lama mulai begini bun, tapi awalnya berat. Di saat saya sudah dibuatkan, karena saya nggak ngopi, saya dibuatkan teh kadang sama istri, terima kasih sayang. Saat habis sarapan bareng, makasih ya sarapan, akhirnya saya berangkat kantor.
pulang saya makan bareng sama anak istri, terima kasih saya udah dibuatin makan. Sering begitu? Halo? Lupa. Atau mungkin HR suami, gaji suami yang sudah di TF, ditransfer ke kita, kita makasih Bapak, TF-nya sudah nyampe. Terus jawabannya? Itu adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat suami maupun lewat istri. Tapi manggilnya tetap sayang. Tetap sayang. Iya sayang. Iya sayang. Tapi urusan utang, Ibu, itu ungkapan rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi hafal Pak. Cuma suami saya belum pernah ngomong makasih sayang, saya sudah dibuatkan sarapan pagi. Saya berat awalnya ngomong terima kasih sama istri berat. Cuma akhirnya sudah biasa. Jangan mulai takut. Satu. Coba pernah enggak kita evaluasi antara suami sama istri? Saya ngomong sama istri berat awalnya. Ada anak saya ikut. Anak saya juga ngajar di kampus. Jadi saya ngomong sama istri, Mi, coba saya ikut ke anak saya manggilnya, Umi, evaluasi saya sih selama sebulan, apa sih kelebihan dan kekurangan saya? Waduh, alif sampai iya. Cuma saya punya keyakinan, hari ini saya sakit, hari ini saya minum obat, besok sembuh. Alif sampai iya selesai, ya sudah. Gitu. Tapi di saat anak saya sudah tidak ada. Yang kedua, besok bulan depan saya minta lagi evaluasi. Apa sih kelebihan saya? Apa kekurangan? Wah, bla 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 bla. Berarti istri itu ahli sejarah. Ahli sejarah dan ahli apa lagi? Oh, begitu bulan ketiga saya sudah dievaluasi, saya anggap saya sudah minum pil itu sudah agak lumayan sembuh. Istri ngomong, kalau aku, ini juga saya tunggu kan. Jadi bulan pertama, bulan ketiga, bulan kedua, bulan ketiga, kalau saya Mas, nggak ada, cuma mungkin ini. Nggak ada, cuma mungkin ini. Akhirnya enak, Bun. Meskipun saya berangkat nyetir, istri ngomong, Mas, bla bla bla. Saya ngomong. Tapi itulah, ingin menciptakan suasana mawaddah warahmah. Mawaddah itu artinya rindu apabila berpisah, rahmah senang apabila bertemu. Dua hamba Allah ini kalau sudah menjalin mawaddah warahmah, maka akan terbentuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah sorgaku. Begitu pulang ke rumah, wah wis teko, bla bla bla, gak kerasa. Rumah besar, mobil banyak, pembantu sesuai hitungan anak, tapi nggak kerasan di rumah. Kan eman, rindu apabila berpisah, rahmah senang apabila bertemu. Persis yang dicontohkan oleh Rasulullah. Manakala satu saat Rasulullah pulang terlalu malam, terlambat, saking senangnya suami pulang utuh, dibuatkan kopi. Kopi masuk, mestinya gula, keliru garam. Begitu dipersilahkan, tafadhal israb, silahkan minum wahai suamiku. Yang namanya kopi pakai garam ya asin. Marahkah Rasulullah? Tidak. Sayang, ayo kita mengenang beberapa tahun yang lalu secangkir berdua. Begitu diminum oleh sang suami, mohon maaf ya Rasulullah, saking senangnya suami datang utuh, sampai keliru ambil gula, keliru garam. Baik. Ya, pemirsa, kita masih ada di program kajian kini di Jawa Pos TV. Saat lagi kita akan lanjut di segmen terakhir ya di program ini. Jadi jangan kemana-mana. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca
Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi, oh pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect, dan menghibur. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, saya Isa Ansori, masih mendampingi Kiai Haji Farmadi Hasyim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan kita masih ada di Masjid Al-Wahyu, kawasan Rukut Menanggal Harapan Surabaya, bersama ibu-ibu Bunda Muslimah, Bunda Solikah, Jamaah Yasinan di Masjid Al-Wahyu. Sebelum kita berikan pertanyaan ke Bunda-Bunda Muslimah ini, ada satu lagi tentang 6 hal perusak hati. Ini makalah dari Imam Hasan Al-Basri. Moga. Berikutnya adalah wala yardawna bi qismatillahi. Tidak ridho terhadap keputusan Allah. Ya Allah, kok aku tok ya. Padahal Allah punya rencana lain. Betul. Allah punya rencana lain. Cuma bagi kita kok aku ya. Padahal sebelah kok enggak. Jadi kalau sebelah punya mobil, alhamdulillah saya masih pakai sepeda motor gitu. Yeah. Kalau sepeda motor sebelah punya sepeda, alhamdulillah saya masih punya sepeda ontel. Kalau sebelah punya sepeda ontel, alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Betul. Yang sebelah jalan kaki, saya alhamdulillah masih hidup kan itu loh, Bun. Masih hidup. Terakhir ya. Tapi pelajarannya kita tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Jadi wama yardawna bi qismatillahi. Tidak terima terhadap ketentuan Allah. Sana kok kaya ya, saya kok enggak. Itu biasanya kalau istri yang ngomel. Apa itu ngomel? Ngomel. Mesti kalau dibaleni ngomal dan ngomel, itu berarti nemen berarti. Suami akan berubah, hatinya berubah. Oh, ngene biar sama. Itu yang terakhir adalah karena waktu wayadfinuna mautahum wala ya'tabirun. Mereka yang merusak hati itu, mereka sering mengikuti mengantarkan jenazah mereka yang wafat, tetangga kanan dan diri kita, tapi wala ya'tabiruna, tapi tidak mau mengambil iktibar. Suatu saat saya juga dihantar oleh tetangga kanan dan kiri kita. Tidak mengambil pelajaran ya. Tidak mau mengambil iktibar atau pelajaran yang suatu saat saya juga digotong untuk kuburan. Monggo. Ke makam. Baik. Jadi kita berikan kesempatan untuk ibu-ibu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Monggo, Ibu, mic-nya dihidupkan dulu. Monggo, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Utami dari kelompok pengajian Yasinan, Rungkut Menanggal Harapan Surabaya. Ngapunten Yai, mau tanya bagaimana kita itu memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Cuman kita sudah nggak ingin bertemu atau ibaratnya sudah nggak ingin berhubungan lagi dengan mereka. Karena takut, karena kalau bertemu itu membuat kita sakit lagi. Oh, membuka luka lama. Betul. Baik. Apakah itu juga termasuk salah satu yang merusak hati? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser ke penanya berikutnya. Monggo disampaikan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimah Lutfiyah. Menanyakan
bagaimana cara mendidik anak selaku bagi para pendidik juga nggih. Bagi pendidik juga nggih. Baik, matur nuwun Bu Aimah. Nggih. Ke pertanyaan ini dari Bunda Utami dulu. Monggo Yai. Baik, terima kasih Bunda Utami. Saya sudah memaafkan kok ke Ustadz Farmadi. Saya sudah maafkan temen nih ya, tapi saya nggak mau ketemu. Kalau ketemu luka lama. Luka lama ya. Rasulullah menganjurkan untuk bersilaturahmi. Baiklah, mungkin dalam waktu hitungan dekat belum berani, belum mau bertemu, belum mau bersilaturahmi. Silaturahmi tidak harus datang ke rumahnya. Ketemu di masjid musafaha itu silaturahmi namanya. Kok dhisik karena belum mampu noto hati ya. Kan terkait hati, belum mampu noto hati. Tapi di satu sisi Rasulullah menganjurkan untuk bersilaturahmi. Maka yang paling benar, oke lah dimaafkan Pak Far, tenang aja, sudah tak maafkan. Sudah setulus hati. Cuma dalam waktu dekat saya masih belum bisa untuk bersua, untuk bertemu karena belum masih noto hati. Noto hati ini kan pelan dulu. Tidak belum move on. Belum move on kalau bahasa kita. Tapi nanti ke depan anjuran Rasulullah itu maka untuk bersilaturahmi ke depan begitu. Berikutnya Bunda Aimah. Seorang guru, seorang pendidik Pak, saya ditanggung jawab saya besar. Pagi sebelum matahari terbit saya sudah harus di sekolah. Karena takut ketemu matahari. Takut ketemu matahari. Dracula. Betul. Maka agar supaya sementara anak kita belum pernah tersentuh Pak. Belum pernah tersentuh. Akhirnya monggo anak kita dititipkan di madrasah, dititipkan di pondok pesantren. Sama itu juga mendidik. Tarbiyatul aulad itu tidak harus kita sendiri yang mengajarkan anak kita. Kita taruh di pesantren, kita taruh di madrasah, kita taruh di sekolah. Monggo sama. Itu tarbiyatul aulad, mendidik anak kita agar supaya anak kita nggak menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus digarisbawahi, saya punya teman yang teman saya itu nyaris setiap hari bertengkar suami istri. Ternyata setelah ketemu berapa 3 kali 4 kali diskusi ternyata durasi ketemunya suami istri di rumah ini terlalu sedikit. Me time-nya kurang. Terlalu sibuk di luar. Betul. Begitu pulang suami sudah tidur. Begitu suami pulang, istri sudah tidur. Pagi sebelum matahari terbit, karena takut ketemu matahari, sudah berangkat. Durasinya ketemu. Akhirnya cobalah diatur durasinya. Setelah diatur durasinya, si istri keluar dari tempat kerjanya, resign kalau bahasa sekarang. Jadi aman. Karena durasi, emosi yang muncul. Nggak ketemu. Dan alhamdulillah saat umroh saya ditelepon dari Mekah. Alhamdulillah yang semula saya mau cerai nggak jadi Ustadz. Ya, alhamdulillah. Baik, Yai, terima kasih untuk kajiannya pagi ini. Kita tambah ilmu lagi, Bunda-bunda. Terima kasih ya untuk ikut serta rutin menyimak program kajian kini di Jawa Pos TV, termasuk pemirsa yang ada di kediaman masing-masing. Insya Allah pekan depan kita akan kembali bertemu dengan Anda di program yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.